Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang yang hadir di kesempatan sesi yang kedua ini di Ibadah Raya GPD Pusat. Dan mereka juga yang menyaksikan atau yang beribadah melalui live streaming. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari tadi kita sudah melihat satu kebenaran firman Tuhan ya. Kita tentunya masih dalam tema jemaat yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 ya. Kita tahu bahwa dalam kita mengenal Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi jemaat yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, dan juga menjadi jemaat yang melayani Tuhan. Jadi kehidupan rohani kita bukan hanya berdiam diri ya, bukan hanya bertahan. Hari-hari ini mungkin kita butuh sesuatu yang bersifat pertahanan ya kan. Hari-hari ini orang merasa wah penghasilan kurang, wah tidak ada aktivitas dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini bukan hanya kita sekedar mengeluh dan hanya meminta sesuatu, pertolongan dari Tuhan, meminta belas kasihan orang, tetapi sudah saatnya kita ini bergerak, hidup untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, tadi pagi kita sudah belajar melalui kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang melayani Tuhan ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Nanti yang belum mendengar khotbah ini bisa lihat kembali di channel GPD Official, atau nanti saya akan upload juga di channel YouTube saya ya. Puji Tuhan. Nah, sesi yang kedua ini tadi di bagian yang terakhir kita harus menjadi jemaat yang hidup di dalam melayani Tuhan ya. Tadi pagi kita bicara rancangan Tuhan ya, dalam pelayanan, bahwa Tuhan merancangkan kita sebagai jemaat yang harus melayani Tuhan. Bahkan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kasih teladan, kasih contoh. Yesuslah role model pelayanan. Yesus katakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan yang bagian yang terakhir kita bicara tentang hidup di dalam melayani Tuhan. Ayat yang saya angkat tadi pagi di poin yang ketiga, inilah yang menjadi ayat pokok kita di kesempatan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Tema firman Tuhan, hidup yang melayani. Tadi rancangan dalam pelayanan, nah ini hidup yang melayani. 1 Petrus ya pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat semua katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya di sesi yang kedua ini mungkin sedikit lebih banyak waktunya ya. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus ya. Rasul yang memang ke sana. Dia yang berjalan dengan iman, tetapi ketika angin ribut, ketika angin bertiup, dia juga yang bimbang. Nah, tetapi di dalam surat yang dituliskan ini dengan yakin, dengan iman, sesuai dengan apa yang pernah Yesus sampaikan kepada Petrus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18,
Ya. Jadi Petrus ini bicara tentang Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa Indonesia, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dia tulis pakai bangsa. Tapi kalau kita lihat terjemahan lain, terjemahan bahasa Inggris, NIV, King James Version, ditulis di situ the chosen generation, generasi yang terpilih, generasi yang dipilih. Bukan hanya bangsa, tetapi satu generasi pilihan Tuhan. Dan kita semua ini adalah generasi-generasi pilihan Tuhan yang dikatakan sebagai imamat yang rajani. Haleluya. Imam-imam yang berkerajaan, a royal priesthood. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Kalau kita lihat dulu dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Tuhan mau kita hidup di dalam pelayanan. Tadi sudah saya katakan ya. Tuhan mau endingnya kita berjalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup peripateo, menjalani. Tadi Berea Christian Translation, dia tulis a way of life. Melayani adalah jalan hidup. Haleluya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita menjadi imamat yang rajani, ya, supaya kamu memberitakan, ada di situ bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Ini yang dimaksud dengan pelayanan, hidup di dalam kesaksian, melayani perbuatan-perbuatan Allah yang besar, menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah membuat saya menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kami, membuat keluarga kami, membuat pelayanan kami seperti saat ini kami ada, sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Dan itu yang harus kita saksikan. Haleluya. Hidup dalam melayani Tuhan, imamat yang rajani, saudara, ya. A chosen generation, kita ini bukan hanya pilihan, generasi pilihan, tetapi adalah a royal priesthood, imamat yang rajani. Saudara, sejenak saya ingin menjelaskan tentang imam dan raja, ya. Nah, imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kudus. Dalam perjanjian lama, imam itu bekerja di bait Allah. Sejak zaman kemah Musa sudah ada imam, ya, Imam Harun, dalam kaitan dengan hal-hal yang kudus, spiritual life, spiritual ibadah, ya, ibadah-ibadah yang bersifat spiritual, itu imam. Raja adalah orang yang memimpin, yang punya authority, otoritas, ya. Nah, dua hal ini dalam perjanjian lama, saudara, itu tidak bisa dirangkap, ya. Itu dipilih jabatan imam hanya sebagian orang yang bisa menjabat sebagai imam, tidak sembarang orang, dan itu punya garis keturunan, orang-orang Lewi, ya, yang boleh ada di sana.
Demikian halnya dengan raja. Lebih sedikit lagi orang yang bisa dipilih menjadi raja, saudara. Ya. Dan itu juga punya garis keturunan. Itu perjanjian lama, tetapi sekarang di dalam perjanjian baru firman Tuhan katakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Haleluya. Saudara dan saya itu imam dan itu raja. Dan itu sesuatu yang bukan menjadi sebuah pilihan, tetapi itu identitas kita, katakan amin. Nah, itu sebabnya kita mau belajar akan hal-hal ini, saudara. Ya. Hal-hal apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai imam yang rajani, supaya kita menjalani hidup kita dalam melayani Dia. Haleluya. Yang pertama kita belajar tentang kita punya identitas. Kita adalah orang yang diselamatkan untuk melayani Tuhan, katakan amin. Sekali lagi, melayani bukan sebuah pilihan. Melayani Tuhan itu tidak bisa kita skip. Ya, oh bukan saya bagiannya, silakan yang lain saja. Tetapi saudara kekasih dalam kasih Tuhan, semua orang yang sudah percaya kepada Kristus itu harus terjun dalam pelayanan. Ada seorang penulis buku rohani hamba Tuhan yang bernama Peter Wagner, dalam bukunya On the Chase of the Wave, ya, Becoming a World Christian, dia katakan, sekali Anda memutuskan untuk meminta Yesus menguasai hidup Anda, maka keterlibatan dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi merupakan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Haleluya. Karena itu identitas kita. Kita butuh ini, saudara. Kalau tentara itu punya kartu, ya. Oh ini, oh angkatan kote dia. Warga negara Indonesia punya identitas KTP. Dan kita punya identitas, sekali lagi, imamat yang rajani. Haleluya. Yakini ini dalam hidup kita, saudara, supaya ketika kita ada di mana, kita akan bertindak selayaknya orang-orang yang melayani Tuhan, dan kita punya otoritas untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Ya. Untuk melepaskan apa yang terikat di bumi akan kita lepaskan di sorga. Ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Itu otoritas. Dan sejak manusia diciptakan, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, Tuhan sudah mencanangkan kepada kita sebagai orang yang harus berbuah. Kejadian 1 ayat 28, tadi saya sudah singgung, ya. Beranak cuculah, itu bahasa aslinya bukan bicara beranak cucu saja, tetapi be fruitful dalam bahasa Inggris, berbuah. Bahkan untuk menaklukkan bumi. Jadi kita diharuskan berbuah. Berbuah apa maksudnya? Berbuah tidak dinikmati sendiri, ya kan? Tadi pagi saya sudah singgung terus ini, dan saya ingatkan sekali lagi, berbuah itu bicara dinikmati oleh orang lain. Sebagaimana terang, terang itu kan tidak menerangi diri sendiri. Ini lampu ini kan dia tidak terangi diri sendiri. Terang itu keluar, berdampak. Demikian halnya orang percaya itu harus melayani supaya punya dampak, punya impact, dinikmati oleh orang lain dalam artian karakter hidup. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, orang lain melihat Yesus hidup dalam diri kita. Itu identitas kita, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, dengan cepat saja, saudara, kita butuh pertama identitas. Dan kita sudah punya itu. Yang kedua, kita ini diperlengkapi untuk melayani. Haleluya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Haleluya. Tiap-tiap orang melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 dari ayat yang ke-11. Dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12-nya bilang begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi rasul, nabi, penginjil, gembala, guru memperlengkapi siapa? Saudara dan saya, orang yang dikuduskan. Oh, kalau begitu saya jadi penonton. Oh, saya menikmati pelayanan dari gembala. Oh, saya menikmati pelayanan penginjilan. Tunggu dulu, bukan sampai di situ, saudara. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Haleluya. Jadi diperlengkapi untuk memperlengkapi saudara. Saudara diberikan firman, disampaikan firman, dimuridkan, bukan hanya supaya senang, terhibur, puji Tuhan, ya, itu dampak yang harus kita lakukan. Kita menikmati firman Tuhan, kita diberkati, tetapi bukan sampai di situ. Bagi pekerjaan pelayanan, haleluya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada, kita diperlengkapi, saudara. Ingat baik, yang pertama kita punya identitas, kita diselamatkan untuk melayani. Yang kedua, kita punya perlengkapan, ya. Kita diperlengkapi untuk melayani. Itu imamat yang rajani seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita diutus untuk melayani. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ini. Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Atau kita baca mulai dari ayat yang ke-15, ya. 2-3, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka itu kita, saudara dan saya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18, ayo sama-sama, 2-3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Haleluya. Tuhan Yesus katakan kepada Bapa di sorga, sebagaimana engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian halnya aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara tinggal di dunia ini bukan sembarang tinggal, bukan sembarang menumpang, saudara. Ada pengutusan yang Tuhan nyatakan supaya saudara berdampak bagi dunia. Katakan amin. Ya. Memang kita punya kewarganegaraan, ya. Filipi 2:20. Rasul Paulus katakan bukan ada di dunia. Kita punya identitas surgawi. Makanya kita imam yang berkerajaan. Memang panjang kalau saya mau bahas di Royal Priesthood. Ya. Sebagaimana nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai kita akan menjadi pemerintah-pemerintah, memerintah bersama dengan Kristus.
Makanya kita punya identitas bukan di dunia, imam yang rajani, haleluya. Kita punya identitas melayani, punya otoritas. Tetapi selagi kita ada di dunia ini sekarang, saudara, Tuhan ingatkan, Yesus katakan, sebagaimana Bapa engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Tugas Yesus sudah selesai. Dia sudah kembali ke sorga. Nah, sekarang dia membebankan tugas ini. Dia utus saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Ya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 19. Karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, firman Tuhan katakan. Yesus sendiri katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Saudara, saudara tidak bisa mengeneralisir atau bilang, oh itu tugas pendeta, oh, itu tugas brur, itu tugas ibu gembala, itu tugas orang-orang sekolah Alkitab. Memang mungkin saudara tidak mengenyam pendidikan teologi, saudara tidak pernah sekolah Alkitab, tetapi bukan berarti saudara tidak bisa melayani Tuhan. Hidupmu adalah hidup memberi diri untuk melayani Tuhan. Itu terang. Amin. Kalau menjadi terang, bukan terang pulang kemari, tapi keluar, saudara. Haleluya. Makanya Tuhan ingatkan, kita harus hidup di dalam melayani Tuhan. Nanti kita belajar prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana Yesus pernah ajarkan seperti apa. Nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar akan hal-hal ini. Tetapi ingat saudara, kita adalah bangsa yang terpilih, generasi pilihan, the chosen generation, imamat yang rajani. Ada peran imam dalam hidup kita, ada peran raja dalam hidup kita, yang di dalam perjanjian lama tidak sembarang orang, tidak sembarang orang bisa dapatkan itu jabatan yang khusus. Sekarang melekat dalam diri kita, itu identitas kita, dan kita juga diperlengkapi. Kita bersyukur Roh Kudus ada dalam hidup kita, memperlengkapi kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi itu memperlengkapi kita. Kita diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala-gembala, oleh gembala sidang kita, oleh penginjil-penginjil. Sekarang kita bisa mendengar firman Tuhan di mana-mana. Itu kita diperlengkapi, bukan cuma dinikmati, tetapi untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk memperlengkapi sesama. Dan ada konsekuensi dalam diri kita. Kita itu diutus oleh Tuhan. Jangan malu menyampaikan bahwa saya punya Tuhan yang besar, yang bernama Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan saya. Jalanilah ini dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari pemain musik, singers.